biarlah dia Nggak terlambat terlalu dikit jauh nggak ya. apa-apa, masih keep up nggak apa-apa. Oke, oke. Kalau berbicara terkait dengan tadi keterlambatan bicara, tadi di awal juga dokter sempat menyebutkan ada beberapa dampak lah begitu ya. Salah satunya yang terparah yaitu mungkin bisa sampai harus terapi wicara begitu untuk anak. Nah itu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa si anak ini sudah waktunya untuk terapi wicara, dan itu biasanya berapa lama untuk kembali normal untuk seumuran anak itu tersebut? Ya, memang itu betul-betul kasus per kasus. Tetapi, nah ini kan untuk moms juga ya, untuk para apa sih kita panggilnya ladies ya. Para ladies ini kan biasanya kalau kita membawa anak kita ke dokter anak itu biasanya akan mendapat buku medical record. Buku catatan kesehatan anak ya. Nah itu biasanya kalau dari dimanapun biasanya juga mengadopsi dari buku KIA. Kalau dari Kementerian Kesehatan itu namanya buku kesehatan ibu dan anak, atau bukunya warna pink biasanya. Tapi biasanya nanti diadaptasi sesuai dengan rumah sakit masing-masing, dikasih cover sendiri-sendiri. Gitu. Nah di sana tuh seharusnya sudah ada tuh. Jadi ada kolom di mana apa saja yang harusnya dikuasai oleh anak kita seusia itu. Nah kita harus checklist tuh, harus teratur. Satu aja tidak, maka sebaiknya bawalah ke tenaga kesehatan untuk di screening lagi nanti. Apakah memang keterlambatan atau tidak? Ya, kalau memang keterlambatan, maka akan dibawa lagi untuk diagnosisnya ke dokter spesialis anak ya. Kita juga kayak saya misalnya kan saya konsultan tumbuh kembang misalnya ya. Jadi nanti ada tahapannya, ada level-levelnya gitu. Nah nanti baru ditentukan apakah memang betul membutuhkan terapi gitu ya, terapinya jenisnya apa nanti kita tentukan gitu. Dan biasanya nanti kita juga melihat apakah ada, kita sebut komorbid ya, apakah ada kelainan lain nih pada anak ini. Karena kalau murni keterlambatan bicara saja misalnya gitu ya, tentunya kita punya target-target tertentu. Tapi kalau misalnya ada komorbid lain mungkin ya mungkin target itu akan sedikit berbeda gitu ya. Tapi intinya di buku KIA itu ada juga bentuk stimulasinya. Jadi apa yang seorang ibu harus lakukan untuk menstimulasi anaknya di rumah supaya kemampuannya nanti terangsang untuk berkembang. Tapi untuk normalnya sendiri berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terapi tersebut? Sangat berbeda-beda sih. Tapi kita juga harus pastikan dulu ya, karena kadang-kadang oh ternyata ada gangguan pendengaran. Nah itu harus dibereskan dulu gangguan pendengarannya. Kemudian dia hanya bahasa ekspresifnya aja yang terganggu, tetapi bahasa pengertian dia bagus. Oke, itu mungkin lebih cepat ya. Tapi ada juga ya, bahasa resepsinya dia masih belum ngerti, dipanggil belum nengok, kemudian disuruh belum mengerti. Nah itu mungkin akan lebih lama. Ternyata dia ada komorbid, ternyata dia juga ada autismnya. Nah itu akan lebih lama lagi penanganannya juga ya dok ya. Dok, ini mungkin untuk para ladies di luar sana nih yang masih mungkin sedikit pengetahuannya terkait dengan dampak gadget ya mungkin untuk buah hatinya, apa yang ingin disampaikan untuk ladies di luar sana dok? Ya jadi untuk gadget ini sekali lagi bukan tidak ada positifnya, tetap ada positifnya. Anak-anak mungkin bisa belajar dari gadget ini, tetapi kita juga harus mengingat bahwa banyak juga negatifnya. Jadi sebaiknya tadi diikuti ya, dari AAP kan sudah mengeluarkan ya, itu berdasarkan literatur, berdasarkan penelitian yang cukup banyak gitu ya. Jadi ya harus kita perhatikan. Kalau kita mau menggunakan gadget, pergunakan dengan smart gitu ya. Maksudnya kapan kita boleh memberikan ke anak. Gadget itu kan bisa bentuknya tadi ya, screen time tadi macam-macam. Nah yang penting juga sebenarnya tadi kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang itu nutrisi iya. Stimulasi dua arah itu paling penting juga. Jadi kalau kita bicara soal perkembangan otak gitu ya, kalau hardware-nya itu nutrisi gitu. Software-nya itu stimulasi gitu. Jadi untuk dia bisa pintar gitu, terhubung sel neuron yang satu dengan sel neuron yang satu melalui sinaptogenesis itu, yaitu stimulasinya yang harus tercukupi gitu. Jadi stimulasi dua arahnya jangan sampai ketinggalan gitu. Mungkin bisa dikasih tips atau contoh ini buat ladies di sana ini dokter,
stimulasi seperti apa sih yang gampang yang bisa sering dilakukan di rumah untuk para moms dan buah hatinya begitu? Ini mungkin untuk yang 1-2 tahun gitu ya, anak-anaknya udah bisa jalan gitu ya. Eh, Mamanya udah mulai bingung nih, aduh anaknya lari mulai jalan sini jalan sana gitu ya. Nah itu mulai kita ajak boleh, yuk nak bantu dong mama beres-beres. Ya. Misalnya nih pura-pura melipat baju, walaupun berantakan ya pasti dia berantakan lah ya, 2 tahun disuruh melipat baju. Tetapi itu kan dia mengikuti gerak ibunya. Kemudian kalau saya salah, oh nak coba nih di sini dilihat nih, oh ini lengannya nih, ini bagian lengan nih di baju. Dia kan mengerti lengan. Ya. Oh itu bajunya yang warna merah. Yang warna merah yang mana? Itu yang di bawah meja. Dia mungkin baru tahu meja. Oh yang di bawah meja itu baju warna merah. Jadi memang untuk pertama mungkin dia hanya merekam dulu mana merah, mana ini, baru dia lama-lama bisa mengucapkan. Oke, jadi ladies itu dia tadi mungkin salah satu contoh ya kegiatan untuk menstimulasi balita Anda di rumah gitu. Misalnya salah satunya untuk membantu kegiatan di rumah seperti melipat baju, mungkin yang ringan-ringan ya dok ya. Apa mungkin nyapu-nyapu dikit, beresin mainan begitu ya dok ya. Mainan, memilah mainan yang ini di kotak yang ini misalnya begitu. Yang satu di kotak yang satu begitu ya dok ya. Betul. Kalau misalnya kadang masih ada pikiran para ladies atau mam muda di luar sana yang kesulitan untuk mengatasi anaknya yang tantrum gitu, yang tiba-tiba rewel gitu. Mungkin biasanya kan selama ini pasti saya yakin nih ladies ini juga di sana tinggal sodorin aja nih gadget, nih nak gitu ya kan. Baiknya gimana nih dok caranya untuk mengatasinya? Ya biasanya tantrum itu ada penyebabnya. Jadi dia akan menjadi tantrum karena apa? Misalnya, oh dia harusnya mau mainan sesuatu nggak dikasih, gitu. Nah itu, jadi sebaiknya ladies sudah mengira-ngira nih anak kita kalau nggak dikasih ini dia pasti akan tantrum. Jadi mungkin kita kasih penggantinya yang menarik juga gitu. Misalnya, oh kalau nggak dikasih gadget dia akan tantrum. Kita bisa memberikan kegiatan misalnya yang meronce atau misalnya mewarnai gitu yang penggantinya gitu, sehingga anak juga tetap bisa beraktivitas, dia tidak manyun aja, kesel, dan mudah-mudahan juga tidak tantrum. Tapi kalau anaknya gampang bosenan ini dok? Nah kalau gampang bosenan memang gini, sebaiknya kalau misalnya di rumah ya, kadang-kadang kan ladies memberikan kamar mainan, semua mainan dikasih, semua dikeluarin. Nah kita sudah biasakan bermain secukupnya aja dulu, ya, sehingga dia akan memberikan waktu lebih untuk 1-2 permainan. Kalau dia sudah bosan, ajarkan dia masukin mainannya, ambil lagi 1-2 permainan, sehingga dia terbiasa untuk bermain lebih fokus pada beberapa permainan, jangan yang semua akhirnya dia wah happy semuanya, jadi terlalu banyak interruptionnya. Oke, pesan dari dokter deh nih, dokter terakhir untuk ladies di luar sana. Ya itu mungkin ya yang penting untuk para ladies, apalagi yang sudah mulai punya anak balita, jangan lupa bahwa screen time itu harus tetap ada aturannya, dan kita harus tetap memberikan bukan hanya nutrisi, tetapi stimulasi yang baik, yang 2 arah, yang terus-menerus diberikan, dan tentunya kita juga harus memiliki pola asuh yang tepat untuk anak kita.